Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7, mata kuliah energi baru terbarukan dan smart green, beranggotakan Benediktus Ramada Putra, Hera Bagus Kurniawan, Muhammad Al-Madani, Ridho Dian Prayoga, dan Yuda Pramudia. Nah, untuk apa itu energi baru terbarukan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk yang pertama yaitu terkait dengan apa itu energi baru terbarukan. Jadi jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, pengertian EBT itu adalah merupakan gabungan dari energi baru dan energi terbarukan. Padahal secara implementasi, sumber pengolahan dan dampak antara energi baru dan energi terbarukan itu jelas jauh berbeda. Yang pertama, energi baru atau energi bersih merupakan energi buatan yang dihasilkan dari teknologi baru. Kebanyakan energi baru bersumber dari pengolahan lebih lanjut energi tak terbarukan seperti batu bara. Contohnya adalah batu bara tercairkan, nuklir, dan hidrogen. Lalu untuk energi terbarukan itu sendiri adalah energi yang diperoleh atau bersumber dari alam yang tak terbatas dan tidak akan pernah habis sampai kapanpun gitu ya. Lalu untuk ET ini atau energi terbarukan jauh lebih ramah lingkungan karena tidak berkaitan dengan pengolahan energi terbarukan. Contohnya itu berupa tenaga surya, lalu ada tenaga angin, air, dan laut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pengertian energi baru terbarukan sebetulnya adalah energi yang bersumber dari alam yang tak terbatas dan tak akan pernah habis atau bersifat sustainable seperti itu. Baik, selanjutnya kenapa EBT itu ada? Jadi energi baru terbarukan ini sebagai sumber energi baru untuk menggantikan energi yang tidak terbarukan. Seperti yang kita ketahui, energi tidak terbarukan seperti bahan bakar fosil itu suatu saat akan habis. Bila kita masih ketergantungan terhadap bahan bakar tidak terbarukan, maka ketika bahan bakar tersebut sudah habis, kita tidak memiliki sumber daya yang lainnya. Oleh karena itu, energi baru terbarukan sebagai jalan keluar dari ketergantungan kita terhadap energi tidak terbarukan. Dengan adanya energi baru terbarukan, manusia akan memiliki sumber energi yang tidak terbatas sehingga tidak bergantung lagi kepada energi yang tidak terbarukan. Selanjutnya itu sejarah EBT. Jadi dilansir dari Wikipedia, energi baru terbarukan mulai dikenal pada tahun 1970-an sebagai upaya untuk mengimbangi pengembangan energi berbahan bakar nuklir dan fosil. Di Indonesia sendiri, EBT itu merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, kebijakan energi nasional, disusun dengan berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna menuju terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Implikasi dari kebijakan ini adalah perlunya diversifikasi energi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Salah satunya dengan mengembangkan energi baru terbarukan. Indonesia adalah satu dari 195 negara yang menandatangani kesepakatan Paris atau Paris Agreement. Selanjutnya ada jenis-jenis EBT. Jadi untuk jenis-jenis EBT itu kurang lebih ada 6. Yang pertama itu ada energi air, kedua ada energi matahari, ketiga ada energi laut, energi angin, energi panas bumi, dan energi biomasa. Untuk yang energi air, jadi untuk energi air ini biasanya bisa kita lihat dari pembangkit tenaga air yang berasal dari bendungan atau dari sungai. Untuk energi matahari sendiri itu energi yang bisa kita manfaatkan dari bersumber dari pancaran sinar matahari. Kemudian ada energi angin. Jadi untuk energi angin ini biasanya kita bisa temui di pembangkit listrik tenaga angin menggunakan kincir angin. Kemudian ada energi laut. Di sini energi laut itu terdapat 3 klasifikasi ya. Untuk yang pertama itu ada gelombang laut atau ombak. Jadi sumber energi itu dari ombak. Kemudian ada dari pasang surut air laut. Kemudian ada energi arus laut. Jadi untuk energi laut sendiri dibagi menjadi 3. Kemudian ada energi panas bumi atau geothermal. Untuk energi panas bumi atau geothermal ini kita memanfaatkan panas bumi yang dilakukan dengan cara pengeboran, kemudian
akan menghasilkan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan yang terakhir tuh biomasa. Untuk biomasa sendiri berasal dari makhluk hidup, jadi kayak dari tanaman, dari hewan, mikroba gitu. Nah, nantinya akan digunakan untuk membangkitkan energi gitu. Next. Nah, baik, untuk kesimpulan, yang pertama, energi terbarukan dimanfaatkan untuk memaksimalkan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang kedua, energi terbarukan banyak digunakan dalam pembangkitan energi listrik. Nah, untuk EBT dan EB dan ET itu dalam sumber pengolahan dan juga dampaknya berbeda. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.